Nah, Wina gimana selama di sini, Win? Enak aja sih teh sebenarnya. Awalnya kan nggak nyaman. Awalnya nggak nyaman, cuma pas ada pengajian, terus makanya teratur, obatnya teratur, jadi lebih baik gitu teh. Iya, kamu lebih cerah sih. Kamu masih mikirin cowok itu, kamu sama Dika aja. Mau nggak? Hah? Dika yang Mas Dika. Mas Dika. Tapi aku mau pulang ke rumah. Enggak, kamu suka nggak sama Mas Dika? Kalau suka iya, Mas Dikanya baik. Dika, sini katanya Wina suka katanya. Katanya Mas Dikanya baik katanya. Apa nih? Iya nggak? Iya. Tapi dianya kayaknya nggak suka deh. Suka. Dia malu. Bude jodohin ya Bude. Udah sampai nikah. Hah? Dia kalau dia suka, kamu suka nggak? Suka, aku suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini aku sama Wina. Wina gimana kabarnya di sini? Jauh lebih baik teh. Jauh lebih baik. Kenapa jauh lebih baik? Karena ada pengajian, terus makannya teratur. Minum obat? Minum obat teratur. Minum obat. Di sini beneran minum obat nggak? Beneran. Beneran minum obat. Di sini yang susah yang minum obat si Dewi ya? Iya. Dibuang. Kenapa dibuang Dewi? Katanya dibuang itu. Sini mah kalau ini mana? Sini, Denny sini. Jadi mah bisa ini bisa ngesterilin sendiri. Jadi kalau nggak enak badan dilepeng lagi buat tar. Jadi malam baru diminum gitu. Ngerti nggak sih? Ngerti, tapi kenapa dilepel lagi? Kan ada jam minum obat. Ada Sakit perut kayak di Cilegon. Padahal yang kuning dong terapi yang kecil. Itu kan satu. tidur. Kalau gini. Stres dong. Sama Diki di gambar sama Diki di ikat set. itu kan waktu di Cilegon di rumah Diki kan ada kakaknya. Iya. Kalau di sini harus diminum, obatnya Iya, maksudnya, bagus. Diminum tapi nggak harus jam itu gitu. Bentarnya gitu. Itu disimpan sama dia. Kalau Dewi diminum nggak obatnya? Dibuang kan? Semua teman-temannya ngelapor kamu buang obat, kamu nggak bakal pulang nggak Dewi? Itu Ita dan Sini Dewi, sini. Kamu nggak bakal pulang kalau kamu begitu terus, Del. Nggak bakal pulang, itu temennya 3 orang udah pulang. Ada di kangkang gini tuh, aku itu. Kalau Dewi kayak gitu terus nggak bisa pulang. Gimana? Obatnya dilepeh terus, ditaruh di kursi, ditaruh di kasur, di bantal. Slip. Oh, katanya dilepeh. Nggak sembuh loh, Del. Gimana mau sembuh? Nggak bakal pulang nanti kamu. Kamu diminum nggak obatnya benar? Minum Mbak. Nih ya, kalau kita kan berobatin ke rumah sakit, udah capek-capek kita keluarin ke rumah sakit, masa nggak diminum obatnya? Ini kan obat dari rumah sakit, bukan dari kita. Hah? Kenapa ayo Dewi? Aku dapat laporan kamu nggak minum obat terus nih. Ya udah. Nah, Wina gimana selama di sini, Win? Enak aja sih teh sebenarnya. Awalnya kan nggak nyaman. Awalnya nggak nyaman, cuma pas ada pengajian, terus makannya teratur, obatnya teratur, jadi lebih baik gitu teh. Iya, kamu lebih cerah sih. Kan kalau sebelumnya bengong-bengong banget kan, maksudnya kayak bingung, linglung. Nah sekarang aku ngeliat kamu udah jauh lebih baik sih. Iya, makasih ya Tenopi. Terus kamu ngaji udah apa? Al-Quran. Al-Quran. Oh, terus udah bagus. Nah, lumayan sih kalau menurut aku kan lumayan. Alhamdulillah, yang penting ada aktivitas di sini ya. Iya. Ya kan yang penting di sini ada aktivitas, ada kegiatan gitu. Tapi kapan pulangnya teh? Nanti
Karena kamu belum kontrol, baru masuk Udah. rumah sakit. Iya, kontrol kedua belum. Dokter kemarin belum akses kamu pulang. Gitu-gitu kalau dapat laporan kondisi bagus pasti boleh pulang dari dokter. Tapi aku lihat belum boleh pulang dari dokter. Kamu juga masih adaptasinya juga masih kurang bisa menyesuaikan, masih belum gitu. Maunya sendiri terus. Padahal kan sini udah banyak teman. Gitu. Benar nggak? Kamu masih mikirin cowok itu? Enggak, pengen pulang ke mama. Kamu masih mikirin cowok itu? Kamu sama Dika aja. Enggak, Mau nggak? Ma. Hah? Dika yang Mas Dika. Mas Dika. Tapi aku mau pulang ke rumah. Enggak, kamu suka nggak sama Mas Dika? Kalau suka iya, Mas Dikanya baik. Soalnya, Mana Iya, Dikanya? kau ada berapa orang langkah ini? tapi aku nggak mau teh. Pacaran aja, nikah nanti. Aku maunya pulang ke Dia rumah. lagi nyari calon istri tau. Dika, sini katanya Wina suka katanya. Katanya Mas Dikanya baik katanya. Apa nih? Ya nggak? Iya. Baiknya gimana coba? Apa ya, galon gitu diangkatin terus Apa? dituangin kan berat teh. Terus kalau Mas Dika ini ada ini apa? Atau ada yang bandel terus dia dateng terus kalau enggak ya itu galon tadi. Sama kamu Terus baik. ngingetin makan, ngingetin buat sholat subuh. Enggak sih ngingetin sholat subuh, bangunin maksudnya. Bangunin dia pas untuk subuh. sholat. Iya, Terus udah itu aja. baik dia menurut kamu. Baik. Ya iyalah. Enggak, itu tipe kamu enggak karakternya? Ya, Hah? iya, Oh iya, iya, iya tipe kamu. iya teh. Ya iyalah. Tapi cuma sebenarnya suka doang. Ya kalau suka sama suka kenapa enggak, kan udah dewasa, bukan di bawah umur. Ya kan? Kamu harus ada semangat sembuh daya apa sih namanya? Move on. Create dan service. Kamu harus suka sama orang lain lagi untuk membuka hati sama orang lain lagi supaya kamu bisa sembuh. Kalau kamu mikirin yang dulu-dulu kamu gak bakal sembuh. Udah Dan bagus. tahu gak aku dinikahin Kamu siapa? sama orang Karawang lagi Kapan? 2023. Enggak. Kapan? Iya. Dalam- Iya. Nikah apa? Nikah siri. Sama yang mana? Aku nggak cerita kemarin. Ada fotonya di temen aku. Orang tua kamu tahu? Tahu kayaknya. Tahu. Terus? Enggak. Terus pacar yang mantan kamu yang mutusin itu tahun berapa? Tahun 2022. Oh, kamu nikah siri itu dipaksa ya? Ya, Dipaksa atau dijodohin atau gimana? dipaksa. Kalau sama Andika dipaksa nggak? Tapi dianya kayaknya nggak suka deh. Suka. Dia malu. Bude jodohin ya Bude. Udah sampai nikah. Hah? Kalau dia suka, kamu suka nggak? Suka, aku suka. Kalau dia ngajakin, ayo kita nikah, kamu mau nggak? Belum tahu ya. Ya benar, kalau misalnya udahlah kamu nggak usah ini kita nikah aja, mau nggak? Yang mau nanti sama-sama di sini. Tapi aku mau pulang ke Karawang. Enggak, aku tanya kalau dia ngajakin nikah, kamu mau nggak? Oh, mau. Hah? Mau nggak? Secara karakter sih mau ya. Ya ilah. Secara tatoannya aku serem gitu. Enggak lah, tato kan itu cuman formalitas luarnya doang. Banyak kalau orang tato tapi hatinya Hello Kitty. Nggak masalah. Kamu tuh cantik tau, Win. Beneran, kamu harus memanfaatkan kecantikan kamu dengan cara yang baik. Nggak usah stres-stres. Nggak usah mikirin yang nggak penting. Sekarang kamu sehat di sini, betah-betah di sini, abis ini ntar ngaji, ntar sore ya? Ya? Pulangnya kapan? Nanti kalau misalnya udah di ACC sama dokter, pas kontrol suruh pulang, nanti pulang. Tapi kalau belum boleh pulang, belum. Mau telepon keluarga nggak?
Enggak, maunya pulang aja nanti teh. Mau telepon nggak ini? Enggak. Nggak mau telepon keluarga? Enggak, ntar malah sedih, malah kangen. Kangen ini ibunya. Ah, udah mau puasa minta maaf. Ini udah akhir bulan, pertengahan bulan udah puasa. Hah? Yes. Nggak mau? Aku maunya pulang aja. Nanti nggak boleh pulang. Tapi semakin kamu nanti Tenovi pulang, malah nggak akan pulang. Iya, enggak. Ya kan kamu tahu, udah dikasih tahu sama dokter. Kalau bilang pulang-pulang terus nanti malah nggak akan pulang, nggak akan dipulangin malah. Tapi kalau kamu di sini betah, di sini bagus, nanti malah dipulangin. Kayak si Mbak Feni, nggak minta pulang dia. Setiap aku datang nggak pernah bilang pulang Tenovi, enggak. Aku pulangin tuh dia. Karena udah sembuh. Iya, cuma sembuh dulu. Ya, sembuh dulu kan? Sehat dulu. Oke? Ya udah. Kita istirahat dulu sana. Sini, Farhan. Nah, oke guys. Kalau kita hanya menjelaskan aja ya terkait Farhan ya, karena kan dia nggak bisa menjelaskan. Nah, oke. Jadi aku menjelaskan bahwa hasil medis dari Farhan adalah F20. Apa sih Tenovi F20 ini guys penjelasannya? Nah, itu penjelasannya. Jadi F20 adalah skizofrenia atau orang dengan gangguan jiwa ya. Nah, Farhan ini hasil medis sudah keluar dari rumah sakit jiwa dan itu resmi dari rumah sakit langsung ya. Nah, terkait laporan dia terhadap kasusnya itu jujur kita tidak bisa melaporkan yang namanya ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa ya. Biasanya pengampuhan. Nah, aku dapat info juga katanya dari keluarganya bahwa katanya pengacaranya mundur atau seperti apa, aku juga nggak paham. Tapi yang jelas aku di sini menjelaskan, aku membantu Farhan, aku datang ke rumahnya Farhan itu atas laporan, ya laporan minta tolong ke admin kita atas kasusnya dia dan juga pengobatannya gitu. Nah Farhan ini udah diobatin, tapi dia itu karena bukan cuma F20 aja, dia juga ada ADHD, ya. ADHD dan juga ODGJ. Nah, jadi menurut informasi dari rumah sakit adalah Farhan ini harus kontrol obat setiap bulan, ya, untuk tantrumnya, untuk emosionalnya, dan karena dia ada ADHD, dia tuh tangannya iseng, suka iseng. Nah, makanya aku bilang bukan cuman gangguan mentalnya aja, tapi keisengannya itu dari ADHD-nya, hiperaktif ya, jadi dia nggak bisa diam intinya. Nah, begitu kemarin kita juga dapat penjelasan dari pihak si korban ya, yang katanya korban dari Farhan. Farhan, kamu bisa ditanya nggak sih? Bisa. Kamu waktu itu anak kecil itu diapain sama kamu? Anak kecil duluan pada nimpuk batu. Pada nimpuk batu, terus diapain? Dipelorotin? Iya. Terus habis dipelorotin diapain? Dibuang Apanya? celananya. Dibuang celananya. Terus kamu apain? Belum dipegang. Nggak dipegang? Yakin nggak dipegang? Enggak. Nggak dipegang? Enggak. Oh, cuman dibuka aja. Iya. Nah, terus bapaknya nih anak, kan si Farhan ini dikatain, maaf ya, dikatain orang gila. Nah, kesel lah dia, dipelorotin lah nih anak cewek ini celananya. Dibuang celananya, tapi nggak diapa-apain. Versinya dia nih ya, versinya dia. Aku nggak tahu karena tidak menanyakan langsung sama pihak si korban dan juga keluarganya. Menurut informasi dari keluarga korban, ada luka sobek di bagian V-nya. Paham ya? Katanya seperti itu. Makanya si bapaknya tuh ngamuk sama dia dan dia dipukul ya? Iya. Sama bapaknya? Iya, 4 orang. 4 orang, sama teman-teman bapaknya juga? Iya. Sama warga-warga di sana. Nah, itu sudah dilaporkan dalam tahap penyidikan. Ya. Nah, itu salah juga tuh. Ya kan ini anak di bawah umur, ada undang-undangnya. Aku nggak tahu, katanya bapaknya sudah melaporkan, pihak dari sana sudah melaporkan. Jadi saling melaporkan nih. Makanya besok kita mau datang untuk menanyakan kronologi sama pihak sana. Katanya pihak sana mau membuat penjelasan lah. Entah direkam atau enggak, saya nggak peduli sih. Nggak direkam juga nggak masalah. Tapi yang jelas saya mau menanyakan kronologi seperti apa. Apabila kita bisa menemukan titik terang atau jalan tengah itu akan lebih bagus. Tapi kalau enggak, ya silakan berjalan satu sama lain ya. Karena ada info juga yang mungkin kita nggak bisa jelasin di sini terkait
bukti pertanggungjawaban pihak dari sana sudah berusaha menyelesaikan, tapi pihak dari keluarga katanya tidak mau atau seperti apa. Aku nggak mau jelasin secara transparan di sini, tapi yang jelas mungkin besok atau lusa aku mau antar Farhan ke rumahnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Seperti itu ya. Hasil medisnya besok jangan lupa dibawa ya. Hasil medis dari rumah sakit yang originalnya sama yang soft copy-nya. Ya, itu dibawa semua. Biar nanti kita kasih ke pihak yang berwajib langsung. Ya, apakah bisa jalan dengan melaporkan Farhan ke pihak yang berwajib, sedangkan dia ADHD dan juga ODGJ. Ya, bukan cuma ADHD doang, tapi ada ODGJ juga atau skizo. Kalau misalnya meragukan hasil dari rumah sakit, sok mangga ke rumah sakit, silakan datang ke rumah sakit ya. Ada dokternya juga di situ, siapa yang mengecekkan, jadi bisa dicek secara langsung kebenarannya ya. Kalau aku di sini hanya mau yang terbaik untuk Farhan, untuk pihak dari sana, untuk semua pihak ya, yang terbaik dalam segala-galanya. Kalau aku di sini nggak ada kepentingan apapun, tapi hanya menyayangkan kalau ini bisa diselesaikan, kenapa enggak? Karena capek urusan sama polisi, bolak-balik ya. Bolak-balik ngurusin seperti ini. Dan kalau ini kan aku nggak tahu hasil visumnya ada atau tidak. Ada di rumah. Hasil visum yang di sana, orang sana Ada. kamu nggak tahu kan? Tapi mama yang tahu. Hasil visum kamu, kalau hasil visum mereka kamu nggak tahu, kan beda gitu ya. Itu aja dari aku, terima kasih ya guys. Besok kita update kembali terkait Farhan, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.